Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Maroko, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya dalam Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, dan jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Walaupun di luar sana ada banyak orang berkata demikian, tapi saya mengatakan kepada kita, kau percaya, kau diselamatkan. Kau tidak percaya, kau dihukum, karena itu firman Allah yang berkata. Dan di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita dapat diselamatkan selain dalam nama Yesus. Dan Yesus juga berkata, kalau engkau percaya kepadaku, engkau memiliki hidup yang kekal. Dalam Yohanes 6 ayat 47. Puji nama Tuhan. Sebelumnya, malam ini saya mengucapkan kepada kita untuk melanjutkan khotbah yang sempat tertunda kemarin, karena secara khusus membawa tentang kebaikan yang kedua, yang dimana seorang Daud mengucapkan syukurnya kepada Tuhan. Dan sebelumnya, mari kita rilekskan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan firman Allah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarkan ucapan syukur kami kepada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, dengan berfokus pada kebaikan yang sudah Engkau lakukan, sehingga ekspresi kami kepada Tuhan lebih menggigit, lebih mantap dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Jadi saya mengucapkan kepada kita di tanggal 29 ini, berapa hari lagi kita akan memasuki, seperti saya katakan, kita perlu mengintrospeksi diri di ujung tahun. Kami senantiasa, saya secara pribadi biasa melakukan itu, dan melihat segala kebaikan-kebaikan Tuhan dalam perjalanan di tahun ini, dan apa-apa yang akan saya harapkan berjalan di tahun 2024. Dan nanti kami bersama biasanya di penghujung tahun itu kami menyelesaikan masalah-masalah yang timbul, yang selama ini tidak mungkin menyenangkan, baik bagi saya dan istri dan anak-anak dan saya dan semuanya. Kita akan istilahnya betul-betul menyerahkan kehidupan ini, dan supaya ketika memasuki tanggal 1 kita betul-betul berada di dalam kehendak Bapa di surga. Nah, yang mau saya katakan kepada kita, ayat yang keempat ini, kebaikan yang ketiga. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memangkotai kamu, mengatai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Haleluya. Jadi penebusan ini memang adalah, tidak ada seorang pun yang dapat melakukan penebusan selain Yesus sendiri. Jadi Allah di dalam Yesus Kristus telah menebus segala dosa-dosa dan kejahatan kita. Dan dia menanggungnya di kayu salib, sampai mati di kayu salib, supaya kita terbebas dari rasa bersalah, dakwaan dari si iblis, karena iblis itu adalah kerjaannya mendakwa, menuduh. Nah, jadi kita harus berterima kasih buat redemption itu, buat penebusan yang sudah Tuhan lakukan, sehingga kita bisa melakukan apa yang baik dan benar. Kita bisa melakukan kasih, kita bisa melakukan kebenaran, kita bisa melakukan hal-hal yang baik, dan kita mendapat ketenangan karena sudah adanya penebusan yang Tuhan lakukan dalam hidup kita, dan kita pun pantas berterima kasih buat itu. Makanya tema kita masih pujian yang fokus kepada kebaikan Allah. Karena saya pertama sudah saya mengucap kita tahu bagaimana, dan yang kedua tentang secara exception, tentang sakit penyakit yang dimana yang sudah terjadi khotbah tadi pagi. Dan yang ketiga ini adalah Tuhan yang akan menolong kita dalam penebusan. Ya, jadi kita pantas mengucap syukur kepada Tuhan karena penebusan itu. Yang kedua, kata firman Allah, kita baca sebagaimana ayat yang keempat tadi, memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Kasih setia sesuatu yang sangat luar biasa. Kita bisa tidak setia, tapi Tuhan tetap setia. Kalau engkau berdosa kepada Tuhan, engkau belum berbalik, dia akan tetap setia menanti engkau. Kalau orang, mungkin pasangan suami istri begitu nggak setia, memangnya kau saja nggak bisa setia, aku juga nggak bisa setia. Membalas. Tapi saya mau katakan kepada kita, kasih setia Tuhan itu sangat berbeda dengan kasih setia manusia. Kasih setia Allah itu kasih setia Allah yang berlimpah-limpah dianugerahkan kepada kita. Supaya Tujuannya hanya satu,
supaya engkau tidak terpisah dari Dia, supaya engkau tidak masuk dalam hukuman akan. Allah tidak ingin engkau masuk dalam hukuman ini. Allah tidak ingin engkau hidup dalam dosa. Allah tidak ingin melalui Yesus Kristus, Dia tidak ingin engkau menikmati hukuman dunia ini. Tetapi ketika engkau tidak mau masuk dalam kasih karunia Tuhan yang sudah memberikan kehidupannya bagimu, ya tidak bisa kita salahkan, kita tidak bisa paksa, ya. Tapi di sini pujian kita ketika kita menikmati, memberikan pujian kepada Tuhan, kita sudah bisa yang pertama apa yang dilakukan atas pengampunan, atas kesembuhan. Pastilah kita kalau sakit pasti disembuhkan. Yang ketiga ke redemption, yang keempat itu kasih setia, yang kelima itu rahmat. Nah, yang terakhir adalah rahmat Tuhan. Jadi kita bisa mengucap syukur karena rahmatnya kita bisa tetap bisa melakukan mujizat, hal-hal yang baik dan benar, itu karena rahmat. Kita bisa hidup bertahan sampai sekarang itu karena rahmat. Itu kita bisa menikmati segala kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan, ya. Benarnya jauh lebih baik kalau di dalam belas kasihan Tuhan, karena ada di grace, ya, belas kasihan Tuhan. Kita bisa melakukan segala sesuatu itu karena belas kasihan Tuhan. Jadi sudah banyak hal yang sudah kita terima dari Tuhan ini. Mari mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi kita mengucap syukur atau memuji Tuhan atau menyembah Tuhan, apapun istilah-istilahnya yang kita akan berikan, fokuslah kepada hal-hal yang saya sebutkan tadi, supaya lebih menggigit rasa ucapan syukur kita, rasa atau pujian kita atau penyembahan kita kepada Tuhan. Kalau kita tahu, orang tahu bersyukur kepada Tuhan atas segala apa yang sudah dilakukan kepada kita, saya yakin dan percaya kita akan berbeda cara mengucap syukurnya. Saya yakin dan percaya hati dan pikiran kita akan berbeda saat mengatakannya. Kenapa? Yang kita hadapi ini sumber segala sumber kehidupan, sumber segala hal yang baik, yang mulia, yang agung, Padokratus itu. Megalo Brevis itu, yang maha mulia itu ada bersama dengan kita. Rahmatnya, kasihnya yang begitu luar biasa. Semakin dalam kita mengenal segala perbuatan yang sudah Tuhan kita lakukan dalam hidup kita, semakin kita menyadari hal-hal yang sekecil apapun yang Tuhan lakukan, yaitu satu hal yang layak kita terima kasih. Saya sering katakan 1000 ucapan terima kasih saya setiap hari, dan itu saya hitung 1010 pujian kepada Tuhan. Apakah nggak pernah gagal? Pernah. Karena itu merupakan nasar saya kepada Tuhan. Tapi saya sudah bilang begini sama Tuhan, Tuhan kalau saya gagal, jangan dong marah. Ya, tapi saya akan berupaya ketika saya gagal hari itu, saya akan datang kepada Tuhan untuk setidak-tidaknya memberi. Dan kadang juga ucapan terima kasih saya juga lebih dari 1000 ketika saya lagi suka-suka. Kalau kita suka-suka memuji Tuhan, kan Dia senang. Suka-suka mengucap syukur terima kasih. Yang saya bilang begini, ini bisa bisa digerakkan. Banyak orang nggak bisa menggerakkan itu. Banyak orang yang harus diseret tangan kakinya, tangannya tidak bisa bergerak oleh karena stroke. Banyak orang yang tidak bisa memutar tubuhnya. Banyak orang di rumah sakit sana yang karena nggak bisa kencing. Banyak hal yang kita bisa ucapkan syukur kepada Allah buat segala hal. Makanya kalau engkau mau cakap mengucap syukur, taruh itu kebiasaan-kebiasaan yang sudah kita lakukan, yang kita nikmati, bisa kencing dengan baik. Sorry kalau nggak sopan. Bisa buang air dengan baik. Ada banyak orang tidak bisa buang air. Saya pernah melihat orang yang menderita buang air. Dan saya juga pernah mengalami penderitaan yang seperti itu.
Tetapi saya tidak sampai menggunakan obat. Saya hanya bilang begini, Tuhan, saya ini hamba-Mu. Nyakit. Tinggal saja tumpang tangan di sini. Tiba-tiba, ya sudah sih. Jadi, apa yang tidak mungkin bagi kita, mungkin bagi Tuhan. Yang penting kita betul-betul hidup bersama dengan Tuhan. Sehingga hal yang pujian yang kita berikan kepada Tuhan ada dasarnya bahwa kita betul-betul mengucapkan itu kepada Tuhan karena pertolongan dan kemurahan yang kita nikmati. Dan ini bagian yang kedua dari ucapan syukur. Biarkan kita melakukan dengan ikhlas, dengan hati, segenap hati kita, dengan segenap kekuatan kita. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Terima kasih, Tuhan memberkati kami, dan biarkan kami orang yang mudah mengucap syukur dalam segala hal. Terima kasih Bapak, apalagi dalam hal-hal yang baik, sedangkan dalam hal-hal yang buruk pun kami harus mengucapkan syukur. Terpujilah Engkau. Ayo berdoa. Kalau engkau sakit, taruh di tempat yang sakit, dan saya akan berdoa bagimu. Dan Dia tidak pernah berubah dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Dia mampu menyembuhkan. Tuhan, lihat tangan yang ditaruh tempat yang sakit, taruh tanganmu diangkat kepada Tuhan, dan kau lihat tangan yang diangkat satu kepadamu Tuhan. Kami sepakat untuk meminta kepadamu, dan engkau sembuhkan mereka apapun sakit penyakit mereka. Dalam nama Yesus, sembuhlah engkau dari sakit penyakitmu, dari segala persoalanmu, dari segala masalahmu, dalam nama Yesus. Terima kasih. Yang sakit disembuhkan, yang dalam masalah ditolong oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kalau engkau ditolong oleh Tuhan, jangan lupa untuk bersaksi, dan kemudian tulis di kolom komentar. Tuhan Yesus memberkati. Mantap, mantap.